Berarti kalau imajiner tuh yang menyangkut hal-hal yang fiktif, Mbak ya. Iya, bisa begitu. Kayak Fiktifnya enggak? kayak hayalan gitu. Ya, bisa. Berarti itu imajiner. Dan nanti dari hal yang fiktif itu dinyatakan dengan simbolik gitu ya. Nanti ada aspek-aspek simbolik. Yang nanti hubungannya juga dengan simbol, petanda dan penanda. Kalau real itu baru nanti menjadi hal yang utuh gitu. Jadi aspek real itu yang nanti juga terpengaruh dari dua aspek ini. Karena kan begini, ini kayak cita-cita gitu yang ingin dicapai. Seseorang selalu ingin utuh gitu. Dia tidak tahu ada sesuatu yang kurang dalam dirinya tapi tidak terjangkau gitu misalnya. Dia selalu menjadi ingin ada hasrat ini yang bergerak dalam ketidaksadaran untuk mencapai yang utuh tadi gitu. Dalam fase real kita menyadari bahwa manusia itu selalu punya kekurangan dan selalu ingin tidak pernah sampai pada titik kepuasan gitu misalnya. Dia selalu butuh kurang gitu, merasa tidak sempurna gitu. Maka ia ingin menjadi ini. Ini juga merupakan hasil ejawantah dari dua hal tadi, imajiner dan simbolik. Gitu sih, Kak. Sekarang pertanyaannya, Iya, jika Kak, seperti apa? itu, peran logika ya. Kita tahu kalau dalam bahasa itu kan secara simbolik ya mungkin keluarnya suara di kayak bilang aku padamu cuman ya. Lah iya kayak kalau dalam sosiolinguistik kita kan mesti pakai bahasa, masa pakai anu le. Lah bahasa itu kan dikenal dengan dari produk logika. Nah, yang saya tanya di fase imajiner, peran logika itu bisa digambarkan seperti apa sehingga nanti kita tidak terkecoh misal mana yang kan ada kalau bahasa sekarang tuh apa namanya bohong gitu ya. Ya, yang bohong mana yang beneran gitu kan kayak gitu ya. Kan biasanya kita lihat dari pola logika seseorang itu berbicara kan karena ada susunan logisnya yang kemudian keluar. Misal saya ngomong sama Bimo, ngobrol itu kan ada peran logika. Nah, di mana letak peran logika dalam Jacques Lacan itu bermain gitu. Kalau memang masa imajiner itu adalah fase-fase fiktif, khayalan. Karena nanti ini menyangkut kita mengidentifikasi bagaimana orang-orang yang apa namanya itu. Kalau parno itu gimana? Parno itu ya. Kan ada orang yang parno itu gimana kalau tindakannya kalau parno itu gimana ya? Kan itu bermain di fiktifnya. Seakan-akan cowokku selingkuh, cewekku selingkuh kan fiktif itu. Kan bermain di iya di imajinasi kok tiba-tiba pas marah-marah kayak gitu ya kan. Iya pokoknya kayak gitulah. Gimana parno itu? Ya. Nah, kemudian makanya saya tanya peran logika itu seperti apa yang dipahami oleh Jacques Lacan itu sehingga kan tadi yang dibawa adalah linguistik yang sangkut pautnya erat dengan bahasa dan bahasa dengan logika kan kayak gitu. Biar saya tidak salah paham antara perkataan Bano mana yang lebay dan mana yang serius gitu kan kayak gitu. Sorry gini. Kemudian. Iya. Baik. Bisa dipause dulu. Saya lanjutkan ya. Jadi tentang peran logika atau mungkin saya generalkan jadi akal gitu ya. Peran akal di sini bagaimana dalam perspektif Lacan gitu ya.
Enggak, biar lebih supaya tidak terklasifikasi terlalu ini ya. Jadi saya langsung ambil induknya aja gitu, jadi akal gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa bagaimana Lacan ini dia mengkritik Kartesian. Jadi dia mengkritik subjek Kartesian yang melihat bahwa puncak manusia itu adalah rasionya gitu. Namun ia mengkritik bahwa ada hasrat yang diabaikan dalam. Jadi di sini ada begini. Subjek Kartesian itu memiliki 3 poin ya. Misalkan 3 poin yang ada dalam diri manusia itu adalah bagaimana manusia itu punya aspek siagaan gitu. Terus kesadaran diri dan juga rasional. Dia itu yang 3 hal ini yang mengontrol subjek manusia. Makanya dalam subjek Kartesian itu yang fokusnya pada subjektivitas gitu. Atau bagaimana yang mengkontrol manusia itu adalah rasionya. Tetapi pada yang dikritik oleh Lacan adalah bahwa ada 3 hal yang juga disandarkan pada akal sebenarnya, tidak hanya 3 hal tadi. Tetapi misalnya ada juga hasrat, pemikiran, dan ada juga ketidaksadaran. Jadi 3 hal ini yang seringkali diabaikan oleh subjek Kartesian yang menurut Lacan itu juga menjadi penggerak manusia itu dalam kehidupan realnya gitu. Secara sederhana seperti itu. Jadi yang mengkontrol manusia itu tidak hanya aspek pikiran aja atau tidak hanya aspek rasionya aja, tapi juga ada hasrat. Misalnya kan begini, ketika kita kalau katanya contohnya Kang, bagaimana kita melihat seseorang itu berbohong atau tidak gitu misalnya. Apakah itu hanya pekerjaan rasio aja? Tapi di situ juga ada hasrat misalnya. Ada ketidaksadaran atau ada hal-hal yang membuatnya misalnya takut untuk berkata benar gitu misalnya. Itu juga perlu ditelusuri. Itu bukan hanya kerjanya akal saja. Itu tidak hanya kerjanya pikiran aja, tapi juga ada hasrat dan ketidaksadaran yang mempengaruhi itu gitu. Jadi yang menjadi fokus, apakah Lacan itu mengabaikan sama sekali aspek akal atau aspek logika? Enggak. Tetapi ia melihat bahwa ada hal-hal lain yang tidak terjamah, yang seolah-olah hanya difokuskan pada akal yang mengkontrol semua itu gitu. Jangan banlah. Jadi kalau dia dibilang terlalu naif ya bisa jadi sih. Ini aman ya, dari aman gitu. Jadi ada yang bilang bahwa Lacan ini dia gabungan antara Freud dan Saussurian, sedikit bumbu Heidegger dan Levi-Strauss, ada juga dekonstruksinya Derrida gitu. Jadi ada juga kalau yang mengatakan begitu gitu. Jadi dia mengambil bumbu Heidegger dalam aspek memahami manusia secara ontologi gitu, dalam filsafat ontologinya gitu. Dan dia juga mengambil Derrida dalam mendekonstruksi itu. Dia juga mengambil Levi-Strauss dalam memahami antropologinya tentang manusia tadi gitu. Saussurian kita bisa lihat dari bagaimana ia mendualismekan atau mendualistikan aspek ketidaksadaran gitu. Dan juga tentu kalau Freud ia menjadi pijakan justru gitu. Kalau dibilang pelengkap, ada juga yang ia lengkapi, ada yang ia kritik, ada yang ia tambah gitu. Misalnya begini, enggak, mau juga pemantik. Jadi Lacan ini apa ya, saya lupa. Jadi kalau Freud misalnya bayi, yang menjadi salah satu kekurangan Freud adalah dia tidak membahas tentang bayi gitu. Dia tidak membahas tentang ketidaksadaran pada bayi. Itu yang menjadi kontroversi yang nanti juga dibahas secara lebih detail oleh Lacan. Juga bagaimana Freud masih cenderung pada subjek Kartesian, sedangkan Lacan berkata sebaliknya gitu. Atau berpikir sebaliknya, dan beberapa hal lain gitu yang ada dalam gagasan Lacan. Mau bertanya lagi? Silakan Banu. Itu saja sih dari saya. Iya, saya pahami bahwa di luar rasional ada bawah sadar ya, hasrat apa gitu. Cuma mungkinkah bawah sadar itu distrukturkan? Bagaimana menstrukturkan bawah sadar manusia gitu? Kalau rasional kan mudah gitu kan ya, sudah ada tapi gimana cara menstrukturkan bawah sadar manusia? Kan ya mungkin kalau metapsikologi ya susah mungkin dicerna ya. Cuma ya mungkin gimana cara mendiskusikan hal-hal seperti itu tuh gimana Mbak ya cara mendiskusikannya, tapi penutan datanya. Nanti kamu strukturalis ya, terus strukturalisnya di mana? Makanya datangnya jangan telat. Saya sudah singgung tadi nih. Oh, saya harus singgung lagi.
Sudah tadi, singgungnya di awal, habis itu dibahas. Kan kalau secara Iya, Kak. simbolik ya, secara Iya, simbolik bahasa misal. Mungkin kita mudah membedakan mana bahasa alami dan bahasa alami manusia dan bahasa yang ya di apalah ya yang difiktifkan gitu kan. Yang yang imajiner lah kayak gitu. Anggap yang apa bahasanya Baudelaire tuh ya kayak realitas lah kayak gitu kan. Kita mudah, tapi untuk menyelami bawah sadar seseorang itu gimana kan? Kan karena gak terstruktur gitu. Repot, Pak. Kalau memang mau selesai seseorang, oke, Lakong boleh berpendapat secara tegas bahwa di luar rasional manusia itu ada bawah sadar yang memberikan atau yang mendorong manusia itu memberikan efek-efek gerak lah atau real lah, nyata gitu ya. Tapi gimana cara kita menyelami bawah sadar seseorang itu? Pasti kan, makanya kalau komunikasi dalam sosiolinguistik, kalau kita komunikasi, misal Mbak Winda yang awal ditembak Banu, kamu serius? Kan masih ditanya seperti itu, karena gak bisa kita menyelami bawah sadar seseorang, apa itu hasrat beneran atau memang atau apa gitu. Saya itu menjadi PR bagi lakonian ke depan mungkin. Bagaimana menstrukturkan bawah sadar jika memang mentok bawah sadar manusia itu tidak bisa terstruktur. Ya kita selesai, berarti kita berbicara metapsikologi yang sudah tidak lagi disiplinkan dalam keilmuannya, gak perlu didiskusikan ulang kan kayak gitu. Izin masuk, bener katanya Mas Aang, itu perlunya untuk ada dua pendukung ini. Itu nyambung kan yang awal punya saya yang tadi Oh, kan. iya. Itu yang tidak perlu ya 3 sampai 5 menit itu kan. Saya berpikir kalau kok sampai singkat itu kan, kita ada tuh asesmennya, terus diagnosis itu di akhir. Kok langsung kayak oh ini ada permasalahan ini, kayak gitu loh modelnya. Makanya saya nanya statistikanya atau sistemnya itu seperti apa, kok langsung menjudge seseorang hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat seperti itu. Kayak gitu maksudnya saya. Oke. Iya Kak, sejauh dulu saya lupa ini Kak. Iya Kak, iya Kak. Oke, menarik sekali. munduran no. Saya yang mundur. Jadi kameramen tidak mau mundur. Jadi untuk membahas tentang bagaimana kita menstruktur atau mungkin lebih tak strukturalismenya di mana, gitu kan ya. Saya singgung di awal sebenarnya bagaimana kita memahami strukturalisme, bahwa strukturalisme itu bergerak memahami bahwa apa yang ada di permukaan itu bukan sesuatu yang paten, tetapi ada faktor lain, ada anasir-anasir lain yang di bawahnya yang mempengaruhi hal-hal yang ada di permukaan. Jadi struktur kita pahaminya seperti itu. Bahkan saya nyebut tadi ada strukturalis, ada poststrukturalis. Strukturalis melihat bahwa bentar dulu, pakai mic ya. Jadi yang benar itu apa yang ada di permukaan, yang di bawah itu hanya pelengkap. Tetapi menurut poststrukturalis, yang ada dalam alam bawah sadar, yang tampak di permukaan itu semuanya utuh menjadi satu kesatuan gitu. Tidak bisa mengklaim satu yang itu merupakan kebenaran yang sedangkan kita mengabaikan aspek ketidaksadaran gitu. Jadi strukturalisme membahas itu. Jadi tidak bisa satu the real atau real yang nyata ini itu menjadi satu atau untuk menjelaskan satu hal gitu. Tetapi dua-duanya atau 1, 2, 3 ya maaf. 1, 2, 3 ini atau 3 aspek ini. Jadi 3 aspek ini itu bergerak bersamaan gitu. Makanya yang disebut dengan strukturalisnya letaknya di sana gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menjangkau ketidaksadaran? Makanya iya Kak, oke. Bagaimana kita menjangkau bawah sadar dan ketidaksadaran gitu misalnya. Entar dulu. Kalau sebenarnya saya maunya untuk menjangkau semuanya, cuman untuk memisahkan, untuk memperjelas, maka saya menggunakan konjungsi dan gitu. Jadi bawah sadar dan ketidaksadaran itu menjadi atau begini, yang tidak tampak gitu ya, atau yang tampak simbol, bahasa,
subjek manusia atau bagaimana orang ngomong itu menjadi penanda untuk menandai petanda-petanda yang ada dalam ketidaksadaran manusia atau yang ada dalam ketidaksadaran gitu. Jadi misalnya seperti saya katakan tadi, misalnya bahasa, kita ngigo, kita menyebut nama orang tertentu gitu di dalam tidur gitu misalnya. Mimpi gitu misalnya gitu ya teman-teman ya. Atau ketika orang berhadapan dengan seorang psikolog, bahasa-bahasa yang ia katakan, itu semuanya kita tidak pahami itu sebatas kata-kata aja. Enggak begitu. Itu merupakan simbol untuk kita menyelami apa yang ada dalam ketidaksadarannya. Tidak bisa kita mencoba menyelami ketidaksadaran orang lain, nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah mampu. Yang kita bisa lihat adalah simbol-simbol yang bisa kita pahami dalam bentuk bahasa, dalam bentuk beberapa hal yang ia alami dalam alam bawah sadarnya. Itu yang mungkin bisa kita identifikasi. Nggak mungkin kita bisa menyelami kecuali hanya Allah yang tahu gitu. Alhamdulillah tidak sadar gitu. Kita usuluddinnya masuk ya, terinternalisasi. Jadi ketidaksadaran itu tidak bisa kita selami, tetapi kita hanya bisa melihat penanda-penanda yang muncul. Misalnya seorang itu mengalami stres misalnya, dia mengalami depresi. Bagaimana seorang psikolog bisa memahami itu dari gelagatnya, gimmicknya, bagaimana ia ngomong dengan gemetaran, misalnya tremor, bahasa-bahasa yang ia katakan. Bahasa-bahasa yang ia katakan misalnya itu juga menjadi penanda untuk kita menyelami petanda dalam bentuk ketidaksadaran atau apa yang ingin ia ungkapkan. Terkait kalau katanya Kak Ang ada beberapa istilah yang mungkin susah gitu ya Kak ya. Sebenarnya itu juga jadi kegelisahannya Lekong sih. Jadi menurut Lekong itu manusia itu sering mengalami kekosongan. Dia merasa butuh untuk mencapai kepenuhan dalam dirinya, tetapi bahasa tidak ada bahasa yang mampu menjangkau itu gitu. Dan manusia tidak tahu apa yang kurang dalam dirinya gitu. Jadi menurut Lekong manusia butuh kata atau bahasa atau beberapa ya intinya gitulah ya, intinya bahasa gitu. Dia menyebutnya language gitu ya. Jadi bahasa. Jadi tidak ada bahasa yang mampu menjangkau itu karena dalam mencapai kepenuhan itu manusia bergerak dalam hal yang tidak jelas gitu. Kita tidak tahu apa yang kita merasa kurang terus gitu misalnya. Tetapi kita tidak tahu apa yang bisa untuk memenuhi kita gitu. Dan bahasa tidak mampu menjangkau itu gitu. Itu sih. Jadi itu salah satu bagaimana aspek fase real ini mencoba untuk mencapai keutuhan walaupun tidak akan pernah sampai gitu ya. Karena tidak bisa mengidealkan sesuatu seperti ideal ego, seperti ego ideal. Kita pada akhirnya akan sampai pada ideal ego, kita sadar bahwa kita berbeda dengan yang lain gitu. Kita tidak bisa mengidealkan citra diri yang kita harapkan gitu sih. Makanya nanti ia melihat ada simbol misalkan saya merasa bahwa mungkin ini realita yang bisa kita aplikasikan, ini dari saya ya, bukan dari Lakong. Misalnya kita melihat bahwa kok aku kayak begini ya misalnya, makanya dia butuh atribut-atribut simbol dalam bentuk misalnya Skincare. Misal ia skincare atau ia butuh pacar misalnya atau butuh apapun yang seolah-olah ia itu mampu memenuhi dirinya gitu, karena dia melihat citra dirinya yang ia cita-citakan itu seseorang yang seperti itu seolah-olah itu bisa mampu memenuhi dirinya gitu. Pada akhirnya nanti terjadi alienasi bahwa terjadi kesalahan persepsi tentang citra diri yang ia idealkan. Itu sih. Makanya ada hasrat untuk ingin menjadi, ada hasrat ingin memiliki. Jadi itu ada dalam ketidaksadaran kita. Begitu teman-teman. Begitu Kak. Itu saja dari saya. Jokes Lakong itu kalau dalam pendidikan yang menarik itu bukan coach ya. Kenapa saya tanya seperti itu? Dia itu yang umum lah. Kalau yang dipakai oleh pendidikan ada istilah kayak gini. Keinginan manusia itu adalah keinginan yang lain. Artinya kita bertindak itu karena keinginan yang lain. Ya, di luar diri lah kayak gitu ya. Di luar diri. Maka kita tuntutan, misal kita sekolah, itu kan ada keinginan di ayah, bapak, ibu atau institusi hukum adat dan sebagainya. Kan kayak gitu. Makanya saya tanya, cara bagaimana menstrukturkan? Karena pertanyaannya nanti kayak gini, apa sih yang diinginkan yang lain dan bagaimana aku memposisikan diri untuk sesuai dengan keinginan yang lain. Dalam ego yang yang menjadi pertanyaan itu yang terpenting bagi saya oleh Lakong.
Bagaimana dia memahami kerinduan misal yang gelisah. Oke tadi kekosongan. Orang yang rindu itu gak kosong ya. Ya enggak lah. Ini bicara Itu hasrat ingin memiliki kan. lah makanya karena keinginan yang lain. Lah. Kerinduan kalau memang seperti itu kita rindu misal kan keinginan yang lain. Bukan keinginan diri kita karena keinginan yang lain. Hasrat rindu, kita rindu seseorang itu karena ada seseorang, karena ada yang dirindukan, ya kan ya. Nah makanya itu yang perlu menjadi PR ya bagi teman-teman atau bagi saya sendiri untuk mencari sebenarnya gimana sih untuk memahami keinginan yang lain. Saya bersosial misal dengan Banu, dengan Mas Aril, itu ada keinginan. Pasti diri saya, oh saya ingin seperti apa yang diinginkan oleh Mas Banu, yang diinginkan oleh Mas Aril. Itu yang menjadi kebingungan masih dalam prakteknya itu. Kalau memang bawah sadar belum bisa kita matematikakan lah, bahasa mudahnya kayak gitu. Mungkin nanti ada yang pakai aljabar kayak pakai apa. Terserah, cari pasti masa kita takut untuk mengambil statement Hawking misal bahwa semua sudah bisa dimatematika,kan atau yang lain kayak gitulah. Sekalipun Tuhan gitu untuk dicerna itu bisa Mas. Ya mungkin ya, bukan ketinggalan zaman, mungkin sekali-kali terobosan gitu kan. Biar kita dalam menjalin hubungan lebih dalam sosial berkomunikasi itu tidak ada miskomunikasi kan kayak gitu. Ya kayak gitulah intinya ya. Oke. Mbak mungkin ada yang ingin ditanyakan ditanggapi atau apa? Ada. Mungkin nggak apa-apa kenalan dulu mungkin teman-teman juga ada. Jawab Teman-teman dulu, baru. nggak usah jawab dulu. Baca lagi. Oke teman-teman, menarik ya, menarik sekali ketika ditanyakan bahwa bagaimana jika kita menginginkan kok ke distract re. Jadi ketika bagaimana kita ingin menjadi orang lain, proses identifikasi itu terjadi di sini. Identifikasi ini dipengaruhi oleh sosial budaya bagaimana orang itu tumbuh dan berkembang. Jadi misalnya ketika ia dalam faktor perkembangannya ia melihat figur-figur lain, keluarga, ia bertemu teman, ia ada di dalam lingkungan tertentu, itu akan membentuk dirinya untuk menjadi oh aku ingin menjadi seperti ini. Misalkan begini, misalkan saya dulu sih, saya ini langsung biar saya tidak perlu mengurus orang lain. Jadi misalnya ketika saya dulu di SMA saya ingin jadi dokter gitu misalnya, tapi nggak jadi. Amin. Jadi mungkin jadi dokter karena saya melihat bahwa mungkin karena saya berada dalam lingkungan yang eksak, lingkungan akademik, saya melihat bahwa oh citra yang ideal itu salah menjadi dokter gitu. Seolah-olah saya ingin mencapai keutuhan itu gitu, mencapai titik itu, ingin menjadi itu gitu. Nah itu kok bisa menjadi seperti itu? Itu karena seseorang dipengaruhi oleh atau ada dalam fase imajiner. Ia mengimajinasi sebuah citra yang dibangun hasil dari internalisasi sosial dan budayanya. Jadi seseorang misalnya dia ingin menjadi politikus dan lain sebagainya, kita juga bisa menelusuri lingkungannya. Dia bersama dengan siapa aja, dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang seperti apa. Itu juga dipengaruhi. Itu juga mempengaruhi gitu. Itu juga mempengaruhi seseorang itu atau ego ideal seseorang gitu. Jadi itu terus juga tadi membahas tentang bagaimana kita memahami kerinduan atau perasaan-perasaan yang semacam itu. Kalau menurut saya itu tetap bergerak dalam fase 2 ini, hasrat tadi. Begini, orang rindu itu biasanya kan ada dia kayak seolah-olah si so tahu ngeliat Banu gitu ngeyel. Jadi misalkan pada fase imajiner seseorang itu melihat seolah-olah ada seseorang gitu. Nah itu ada dalam fase imajiner, dia ingin memiliki atau dia ingin menjadi gitu. Karena ada dalam hasratnya ada di sini. Jadi ya emang harus dirasain gitu.
Kan itu juga jadi fase empiris kita mendengarkan orang-orang curhat dan lain sebagainya gitu. Jadi jadi pada fase imajiner dia melihat yang lian tadi. Jadi dia mengimajinasikan ada hal-hal di luar dirinya gitu kan. Seperti itu. Nah, fase simbolik mungkin ada yang rindu habis itu ngechat. Maka itu fase simbolik gitu. Ada yang rindu misalnya langsung datengin, bawa martabak dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk simbol-simbol dalam bagaimana ia mengungkapkan melalui yang diakuisisi melalui tindakan atau bahasa. Manis. Martabak kan manis. Iya kan rasanya gitu kan. Siapa tahu ada maksud-maksud tertentu gitu. Juga bisa jadi simbol penandanya nanti nyampe di sana ada apa dan lain sebagainya. Kita nggak tidak bisa tahu ya. Karena tiap orang kan berbeda-beda. Jadi saya kalau perspektif saya, subjektif saya, jadi dua kerinduan dan lain sebagainya, kecemasan dan lain sebagainya itu bergerak dalam dua hal ini. Gitu sih. Itu aja ya. Ada lagi pertanyaan lain. Pakai mic ya, pakai mic. Silakan Sefan. Cek. Kayaknya banyak. Enggak, sedikit cuma. Mungkin hanya 7 kata gitu kan. Calon manajer. Apakah semua ketidaksadaran itu bisa dibahasakan? Bisa dibahasakan. Sebenarnya hasrat tadi gitu kan. Saya menginginkan seseorang gitu kan. Tapi tidak ada bahasa ataupun tindakan yang bisa mewakili itu. Misal gitu kan. Enggak, maksudnya yang saya tanyakan itu gitu kan, apakah ada, apakah semua baik itu hasrat ataupun apapun itu gitu kan, yang berasal dari ketidaksadaran itu bisa dibahasakan. Karena kan kata Jack silakan itu tadi bahwasanya ketidaksadaran sama halnya dengan sama halnya dengan struktur bahasa katanya gitu kan. Jadi saya berimajinasi gitu kan, sambil mikir gitu. Apa iya gitu kan? Saya mempunyai hasrat ataupun saya mempunyai pikiran-pikiran, bukan pikiran sih. Dalam ketidaksadaran saya gitu kan. Apakah semuanya sudah diwakili oleh bahasa atau tindakan saya atau tidak gitu kan? Tuh. Cek. Mungkin cek. Mungkin ini artinya bagi saya kayaknya harus ada proporsi bagaimana menempatkan logika ketika mengambil keputusan-keputusan, bagaimana kemudian menempatkan porsi ketidaksadaran dalam menentukan keputusan-keputusan kita dalam keseharian gitu. Ya. Karena kan juga menjadi faktor juga kan penentu itu tadi. Termasuk yang tadi juga kan menyalahi pernyataan René Descartes itu kan terlalu naif gitu kan. Nah. Kemudian yang kedua adalah mungkin coba saya butuh aktualisasi dengan fenomena saat ini. Enggak saat ini gitu yang ya tentang pemikirannya lakon ini secara umum gitu. Misalnya terkait definisi sukses misalnya. Sekarang kan di media sosial banyak yang terdistrak dalam mendefinisikan makna sukses itu sendiri, sehingga terkadang kan hanya mengikuti nafsu apa yang tidak dalam menentukan pilihan itu tidak lagi berdasarkan akal mereka gitu, tidak secara mana sih yang benar menurut kesuksesan definisi kesuksesan menurut saya sendiri gitu kan. Sehingga mereka lebih mengikuti hasrat nafsu mereka itu sendiri gitu. Mungkin gimana sih aktualisasi Lacan ini terhadap realitas saat ini gitu.
terhadap realitas yang aktual saat ini yang terjadi, banyak masalah ini kan. Gitu. Kok malah takut ke kameramen. Saya munduran aja. Jadi apakah bahasa mampu menjelaskan ketidaksadaran gitu ya? Tidak, karena bahasa terlampau sempit untuk menjelaskan aspek ketidaksadaran. Apa? Ya. Langsung pakai mic aja biar saya dengar. Terus dulu. Saya jadi mikir lagi kan. Yang saya tanyakan tadi, bagaimana apakah ketidaksadaran semua ketidaksadaran itu bisa dibahasakan gitu kan? Jika itu tidak, berarti Jacques Lacan itu ini gagal mendefinisikan ketidaksadaran itu sama halnya dengan strukturasi bahasa gitu kan. Itu saja gitu. Karena begini sebenarnya saya kok suka kalau saya lemah lembut. Jadi kalau ditanya apakah semua ketidaksadaran bisa dibahasakan, saya katakan tidak, Mbak. Karena begini, pun kenapa seseorang itu butuh yang namanya psikoterapi gitu misalnya. Kenapa seseorang butuh untuk psikoanalisis misalnya? Karena dia sendiri tidak mampu memahami itu gitu. Misalnya begini, kita terkadang bingung, kita sedang gelisah dan lain sebagainya. Makanya hal itu kadang muncul melalui beberapa simbol-simbol, tapi kita tidak tahu memahami itu gitu. Pakai mic, Kak. Iya kan tadi bilangnya, iya itu dibantu juga sama Kak Ang tadi. Itu, jadi kita belum mampu memahami itu karena keterbatasan tadi. Itu sih, menjawab ya. Nggak apa-apa itu seanda. Oke, jadi ya langsung bisa dijawab dengan Kak Ang. Apakah ketidaksadaran bisa dibahasakan ya? Kayak gitu. Semua ketidaksadaran apakah bisa dibahasakan? Menurut Lakong, enggak lah. Kenapa? Karena yang dipahami oleh Lakong bahasa itu yang bisa, menurut kita lah, yang bisa dipahami oleh kita secara bahasa itu ya ujaran, speech, karena gitu punya Ferdinand de Saussure. Masalah terkait bahasa tubuh, bahasa apa, itu bahasa pihak ketiga kalau dalam de Saussure, bukan panggil salam. Sebelum masuk panggil salam, baca doa. Ini masjid. Enggak, iya. Bahasa menurut kamu bahasa apa, Le? Apa, Mas? Kalau punya Saussure ya, bahasa itu iya. Oke, gini gitu kan. Ketika tadi dibahasakan oleh Mas Ang tadi, kalau de Saussure gitu kan, bahasa cukup di speech gitu kan, di speech. Tapi ketika saya mendengar ulasan dari pemateri, bahwasanya bahasa itu tidak, pematik, bahasa itu tidak hanya terbatas dari itu gitu kan. Demikian kata pemateri. Jadi kepikirannya saya itu, apakah semua ketidaksadaran yang dimiliki manusia itu bisa dibahasakan gitu kan? Kalau tidak, bagaimana seorang psikiater itu bisa memahami hal tersebut gitu kan? Oke, saya sebagai pasien gitu kan tidak memahami gitu kan. Tapi sebagai psikiater gitu, psikiater itu bagaimana memahami itu kalau tidak bisa dibahasakan? Berarti kan mendek cuma di ketidaksadaran tok gitu kan. Kasus kan gimana misal? Kamu kena kasus memperkosa orang. Misal. Jadi gini. Kesadarannya di mana? Jadi contohnya gini ya. Kan mabuk ya, nggak sengaja tuh, nggak sengaja Pak. Contohnya gini, paling tidak lah di
paling gampang di hasrat mungkin gitu kan. Saya mempunyai hasrat, misal Banu gitu kan, bukan saya. Banu misal mempunyai hasrat terhadap Baristi, hasrat apapun itu gitu kan. Tapi Banu tidak bisa memberikan penanda ataupun bahasa apapun itu yang bisa dimengerti oleh psikiater gitu kan. Tidak bisa diungkapkan sama sekali gitu kan. Berarti kan kalau semua ketidaksadaran hasratnya itu Kak, apapun itulah contohnya gitu kan. Hasrat kan banyak macamnya gitu kan. Jadi misal punya hasrat terhadap Aristi, hasrat apa kayak gitu kan. Kalau itu memang tidak bisa dibahasakan, berarti ada keterbatasan dari ketidaksadaran itu gitu. Makanya harus pakai sosiolinguistik, harus komunikasi. Makanya ditanya ke Banu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya bukan tidak bisa dibahasakan, Mas. Cuma apa ya? Kan kadang ada sehingga bukan, kalau kata saya nggak setuju sama pendapat dari Mbak Pemantik tadi, katanya tidak semuanya bisa dibahasakan ya, mungkin tidak bisa mewakili semuanya ya. Sebenarnya bisa sih, bisa. Cuma karena ada benturan antar bahasa sama seperti ini. Mau bagaimanapun alfabet tuh tetap ada 26 ya. Kecuali Anda orang Arab. Atau orang Jerman ada 27, orang Arab ada 28 ya. Selain itu 26. Kecuali orang Madura juga ada berapa orang Madura ya? Ada Anacarakan ya. Kan maksudnya ada sudah simbol pasti, bahasa pasti yang diakui secara umum A. Tapi ada orang yang menggunakan bahasa, maksud dia B, tapi dia menggunakan simbol A. Bahasa tetap dapat menjadi simbol, tetap bisa menyimbolkan, tetap dapat menjadi wadah. Akan tetapi ada ya distraksi itu, bagaimana simbol yang sudah diakui secara paten dan diakui secara umum sebagai satuan internasional misalnya, itu menjadi suatu pengalaman yang baru. Seperti bagaimana Mas Aang, seperti ini, abstraksi pemikiran seorang sastra. Ini seorang sastrawan kan, Mas Aang kan salah satu seorang sastrawan ya. Contohnya gini. Dalam bahasa umum roti ya roti, tapi dalam bahasanya Mas Aang, roti menjadi suatu pengertian yang liar nih Mas ya. Hati. Karena sama-sama lembut misalnya. Iya, kalau rotinya roti gembul, kalau roti yang 5.000-an keras. Mas Banu pernah dengar cinta dalam diam gitu kan? Apa sih? Iya, ini bahasa alay memang gitu kan, bahasa alay. Cinta dalam diam gitu kan. Itu kan menggambarkan dalam, saya pernah baca. Punya Rumi. Biarkan aku mencintaimu dengan diam, biar tidak kutemukan penolakan. Iya. Kayak gitu. Saya membayangkan itu gitu kan. Saya membayangkan itu. Orang yang mencintai dalam diam itu tidak mampu untuk mengungkapkan hal tersebut gitu kan. Mas, nih karena ada suatu konstruk pemikiran yang sampean bangun, cara mengungkapkan cinta itu dengan usaha-usaha untuk menampakkan. Menyembunyikan itu juga suatu usaha yang lain, yang anti mainstream. Segala respon, reaksi, itu semuanya adalah simbol. Cuma kan kalau kita sudah ada dalam dunia politik ya, kita dalam dunia politik, kita seakan-akan pro tapi kontra kan seperti itu ya. Sama, segala respon itu seperti itu. Ada kegiatan tumpang tindih. Yang tertindih akan kalah dengan apa-apa yang menindihnya seperti itu. Tapi apakah itu dapat mematikan makna, apa itu kok batu itu? Kalah pemaknaan, karena kan emang konteksnya apa sih? Kan pemaknaan, iya kan? Karena ada bahasa-bahasa paten yang sudah kita akui seperti kalau cinta mah diungkapkan. Kan ada sebagian orang mengungkapkan cinta itu dengan cara menyembunyikan biar gak norak, Mas. Ayo. Siapa yang kalau cinta langsung bilang, norak sampean. Sembunyikanlah dulu. Gak punya nilai seni hidupnya. Masa setiap cinta saya suka sama kamu gak ada nilai seninya. Gak ada nilai seninya. Mbak Winda gak usah komen. Mas Takmir masih ngimamin. Jadi bukan itu ketidakmampuan dirinya untuk menyimbolkan itu. Tapi adalah simbol yang dia
apa? Yang dia bisa keluarkan untuk menandai bagaimana dia mencintai seseorang. Kalau kita melihat dari kata-kata Ali bin Abi Thalib mungkin sebagian, kalau kamu mencintai seseorang, maka lepaskanlah. Kalau dia kembali, dia akan jadi milikmu selamanya. Kalau nggak kembali, nggak akan pernah jadi milikmu. Loh, kalau kita tidak memahami maksud dari penanda yang diberikan dari melalui kata-kata Sayyidina Ali, kita kok bisa melepaskan, itu sebuah bentuk kecemenan. Itu tidak bagi seorang pecinta sejati. Pecinta itu harus berjuang. Gunung pun akan kudaki, laut pun akan kumaki dan lain sebagainya, nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya bukan ada tidak bisa membahasakan itu. Cuma bahasa itu sama seperti resonansi kalau kita hanya bisa mendengarkan gelombang ultrasonik antara 20 sampai 20 ribu ya Pak. 2000 sampai 20 ribu. HZ ya kan? 2000 sampai 20 ribu. Nah, kita hanya memiliki itu tuh wadahnya. Makanya dalam alfabet kita hanya memiliki 26 wadah. Dengan makna yang sangat berbeda-beda, dengan makna yang sangat beragam. Jadi dengan ada dua makna yang bermacam-macam dengan satu simbol yang sama, itu justru bukan menjadi suatu kecacatan bagi seorang sastrawan ya. Bagi seseorang yang tidak memiliki pikiran paten bahwa itu tidak sesuai definitif. Bagi orang-orang definitif ya udah nggak usah masuk ke dunia seperti itu. Nggak tahu siapa itu orang-orang formal itu. Seperti itu Mas. Kalau menurut saya itu bukan karena ketidakmampuan bahasa dalam menyimbolkan semuanya, tapi ada tumpang tindih penyimbolan yang semuanya sama-sama untuk berusaha untuk mengeneralisir suatu kebenaran. Akan sebenarnya A itu adalah simbol dari A. Segitiga itu bagi orang-orang, segitiga itu anak IPS, segitiga itu simbolnya gunung. Ya, bagi anak IPS segitiga itu simbolnya gunung. Tapi bagi anak matematika itu simbolnya alfa. Terus mana yang benar? Mana yang menjadi wadah dari makna yang sebenarnya dimaksud dalam ketidaksadaran sebagai suatu penanda? Keduanya sama-sama benar, asalkan sampean dapat menarik serat-serat dan menemukan benang merah. Bagaimana suatu proses penandaan dari sesuatu yang ditandai, bukan di tag ya. Iya, masa benang kuning. Jangan benang biru. Cek, oke. Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya begini, kenapa saya mengatakan bahwa bahasa itu tidak mampu menjangkau ketidaksadaran? Karena begini, walaupun ada sesuatu yang mungkin kita merasa bahwa itu benar. Maksudnya begini, jika kita saya mengandaikannya ketidaksadaran seperti universe gitu. Seperti alam semesta gitu kan. Kita tidak tahu sejauh mana dalam, kita tidak tahu bisa menjangkau kedalaman dan keluasannya gitu. Karena itu ada di dalam ketidaksadaran kita gitu ya. Rasional dong. Jadi saya melihat bahwa ketidaksadaran seperti itu. Jadi kalau mengatakan bahwa bahasa masih sabar. Jadi kalau mengatakan bahwa bahasa itu mampu, bahasa itu tidak mampu karena begini, statement saya yang sempat saya katakan bahwa manusia itu selalu merasa kurang. Dia selalu ingin memenuhi kekurangan dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu untuk apa bagaimana ia mengisi itu. Nah, ketidakpahaman kita terhadap ketidaksadaran kita sendiri itu yang tidak mampu kita bahasakan gitu. Seolah-olah kata Lakong adalah kita mengejar sesuatu yang tidak abstrak, sesuatu yang tidak jelas gitu. Kenapa? Karena seperti kita kehidupan itu seperti kita sedang merantau gitu ya. Kita tidak tahu ujungnya seperti apa gitu. Bagaimana kita bisa mengukur, bagaimana kita membahasakan padahal kita belum bisa menyadari ketidaksadaran apa yang ada di dalam ketidaksadaran apa atau hal apa yang ada dalam ketidaksadaran kita gitu. Jadi mengidentifikasinya aja sudah susah. Kalau misalkan bisa diidentifikasi, mungkin kita bisa menggunakan bahasa, simbol dan lain sebagainya bisa. Tetapi ketika kita tidak tahu ketidaksadaran hal ini dalam ketidaksadaran kita gitu. Itu ya teman-teman ya. Saya rasa seperti itu. Jadi bukan bahasa tidak bisa, karena identifikasi terhadap ketidaksadaran itu yang susah untuk kita jangkau. Enggak berubah, bahasa tidak mampu. Ketidakmampuan itu karena kita belum bisa mengidentifikasi ketidaksadaran kita. Seperti itu. Bagaimana bisa sih menjadi ulama politik? Pertanyaannya Sofan itu kalau Iya, dalam psikosomatik namanya. Kayak
atau kita mencintai seseorang bertentangan alam bawah sadar. Mau mengungkapkan takut kita kalau talakong itu bukan, itu kan memang seakan-akan fase simbol. Itu kan seakan-akan masuk pada fase imajiner, tapi kata lakong itu masuk simbolik. Simbolik ya kalau itu fiktif ya, iya Pak ya. Kalau fiktif apa hayalan tadi? Imajiner ya, berarti seakan-akan itu adalah simbolik tapi ternyata itu imajiner. Mbak Sofan mencintai Mbak Risti misal sudah 1 tahun gak diungkapkan, mau diungkapkan takut. Itu gejala konvergensi tipe psikosomatik, artinya bertentangan alam bawah sadar, bertentangan hasrat di antara keinginan dan keinginan yang lain yang ada dalam ego manusia itu bertarung. Nah, apa bahasanya? Ya macam-macam. Biasanya ya karena fiktif maka menimbulkan gerak toh, nanti realnya bisa hanya rindu, bisa menderita kan kayak gitu. Bahasanya Banu itu bisa patah hati. Mana mungkin hati patah kan kayak gitu. Ya itu Bang Sofat bahasanya gimana? Ya bisa kelihatan. Biasanya nanti kelihatan Mbak Risti kelihatan sama Banu, tiba-tiba Sofan ada rasa gerak yang aneh gitu, menunjukkan cemburu kan bisa kalau mendalami psikologi bisa, gak usah seperti itu. Mbak Winda berkedip berapa kali saya tahu gitu, buah sadarnya seperti apa. Matanya berkedip berapa kali itu ketemu ya. Tapi tidak ada ini gurau. Sekarang itu yang menjadi dengan adanya psikoanalisis strukturalisme, kita dapat memahami kondisi bawah sadar seseorang dari status, story gitu kan, postingan-postingan di IG-nya. Pas tiba-tiba Banu mau posting bunga gitu. Awalnya kan pemain sepak bola, tiba-tiba posting bunga kan. Itu bisa pakai ya seperti itu. Yang punya Mas Aril tadi sudah ya, yang punya Mas Aril Mbak Winda ya. Apa tadi? Ya didiskusikan. Punya kamu sudah, Sofan? Ya. Cek. Oke. Bagaimana proporsi apabila dalam memutuskan sesuatu gitu ya? Kalau pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya setiap orang itu beda-beda gitu kan. Maksudnya begini, ya iya dong, emang ada kebenaran objektif kecuali kebenaran Tuhan. Jadi karena begini, setiap orang biasanya kan begini, bagaimana mungkin seseorang anak-anak misalnya, anak-anak orang dewasa atau orang dengan umur 40 tahun ke atas gitu. Mereka punya pertimbangan yang berbeda-beda. Mereka punya porsi penggunaannya berbeda-beda. Misalkan begini, anak-anak remaja yang masih labil, mereka cenderung yang didominasi adalah hasratnya. Yang mendominasi adalah hasratnya. Bagaimana ia ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu dan lain sebagainya. Tetapi semakin dewasa, semakin ia misalnya sampai pada fase tadi mana tuh? Ego ideal, ia mulai melihat bagaimana lingkungannya, dia mulai menginternalisasi hal-hal sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu juga membantu pendewasaannya gitu. Nah itu juga membantu bagaimana ia melihat realita gitu Kak. Karena kan citra diri itu kan dibangun pada fase yang kedua tadi. Nah ketika sudah tidak sesuai, itu juga akan mempengaruhi dirinya. Makanya saya katakan bahwa setiap orang punya proporsi yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu gitu. Dalam hal apa dulu? Memutuskan apa dulu gitu? Masa depan. Oke, jadi karena tadi
meminta contoh proporsi misalkan saya gitu ya dalam melihat karir gitu misalnya. Saya melihat bahwa saya tidak mendengar nggak pakai mic ya. Iya kan kita melihat bahwa proporsi dalam hal setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Ada tahapan yang berbeda-beda. Ada babakan yang pendewasaan yang berbeda-beda. Misalkan kita melihat karir dulu, saya ingin menjadi dokter gitu misalnya. Karena saya melihat bahwa saya ingin menjadi seseorang seperti ini karena saya suka melihat mengobati orang lain gitu. Saya suka menolong misalnya. Saya suka pakai. Bentar dulu Kak. Apa 21 plus? Bentar dulu ya Kak. Saya jadi tersindir ini ya. Ingat psikologi Kak, kejiwaan ini nyambung juga nih sama kedewasaan. Ada. Siapa tahu ada di luar sana. Kan gak ada yang tahu. Bunuh. Jadi proporsi misalnya saya dulu ketika saya umur sekian saya ingin menjadi ini, saya idealis gitu kan, saya pengen karena suka pakai jas putih misalnya, saya ngeliat dokter itu keren banget gitu kan misalnya. Tetapi ketika saya lulus saya melihat bahwa realita ternyata tidak semudah itu gitu. Saya melihat bahwa ada persaingan seperti ini, saya melihat bahwa ternyata diri saya punya potensi yang lain, ternyata ada faktor-faktor lain gitu dan lain sebagainya yang mempengaruhi gitu, sehingga saya melihat bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa saya capai gitu misalnya seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi bagaimana pendewasaan seseorang, bagaimana ia semakin dewasa, semakin seperti tadi identifikasi terhadap dirinya itu semakin meluas gitu. Bertemu orang lain, bertemu dalam circle yang berbeda-beda gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau ditanya proporsi setengah, seperempat dan lain sebagainya, saya tidak bisa memetakan itu. Karena pun persoalan itu berbeda-beda. Ada yang kita persoalan membutuhkan hasrat, ada yang keputusan kita menggunakan rasio gitu misalnya. Nggak bisa kalau misalkan kita dagang, kita banyak menggunakan nurani gitu. Kita harus menggunakan banyak menggunakan rasio gitu. Kayak hitung-hitung dan lain sebagainya. Hasrat bukan nurani, Mbak. Hasrat, iya maaf teman-teman ya, hasrat ya. Hasrat ingin membantu dan sebagainya, tapi beda lagi kalau misalkan kita berada di dalam ranah yang berbeda-beda. Jadi itu fleksibel aja. Kalau bagaimana contoh dalam teori Lakong ini, saya mencontohkannya seperti misalnya seorang bayi ya, karena bayi yang dalam 3 teori ini nanti akan mempengaruhi ketika dia dewasa. Misalnya begini, seorang bayi dia lahir dalam keluarga yang kasar misalnya, dia lahir dalam keluarga yang kasar. Nah, ketika ia lahir, dia melihat bahwa seolah-olah dirinya sama seperti itu, dan bagaimana ia dipukul, bagaimana ia mendapatkan kekerasan fisik, mental dan lain sebagainya, itu masuk dalam dirinya. Makanya bagaimana ia ketika ia dewasa, ia dicitra ideal, itu seperti apa yang ia terima, itu sudah menginternalisasi dalam dirinya, sehingga ia secara tidak sadar, ia juga terimplementasi dalam bagaimana relasinya dengan orang lain. Makanya juga banyak sekali anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang seperti ini itu akhirnya toksik. Atau pada misalnya kasusnya Johnny Depp ya dan Amber Heard. Misalnya itu kan menurut psikolog kan ada aspek karena ia terbiasa dengan dia pernah mengalami kekerasan gitu dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi ketika ia dewasa nanti. Walaupun tidak tampak, tapi ia terkubur dalam ketidaksadaran, dalam alam bawah sadar yang sewaktu-waktu ketika ada momen seperti itu bisa meledak gitu. Itu bisa muncul gitu. Seperti itu, makanya juga ada yang saya sempat lihat video kemarin, ada seorang anak kecil sekitar umur 5 tahun. Ketika dia ditanya, ketika adikmu menyebalkan dan sebagainya, apa yang akan kamu lakukan? Dia malah menjawab, saya ingin membunuhnya gitu. Anjing piaraannya semuanya dibunuh pakai pisau dan dia seolah-olah tidak merasa bersalah gitu. Setelah ditelusuri ternyata ia dididik dengan kekerasan. Jadi dididik dengan seolah-olah dalam lingkungan yang toksik, yang membenarkan sebuah kekerasan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa melihat itu bahwa apa yang tampil itu tidak semata-mata hal yang biasa, tapi itu merupakan simbol apa yang dirasakan orang lain gitu. Jadi mungkin hikmahnya apa, ibrohnya apa? Mungkin kita juga tidak bisa berhusnuzon. Kita harus melihat bahwa orang lain, kita punya empati bahwa mungkin orang lain terlihat gelisah dan lain sebagainya, bahwa ada sesuatu yang dalam dirinya yang sedang gelisah dan lain sebagainya. Dan juga bahwa apa lagi ya?
Gitu saja sih, teman-teman juga nanti bisa mengambil hikmah yang berbeda-beda, tidak harus sama dengan saya. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya Itu sih, Kak. jadi overthinking terkait Oh, saya jadi pilihan takut ya. hidup seorang gay. Oh. Jadi kayaknya dia selalu mendewakan hasratnya sehingga dia memilih seorang gay gitu. Karena kan memang disebutkan oleh para ilmuwan itu bahwa gay adalah bawaan dari lahir gitu kan. Berarti kan saya berpikir kayaknya dia seorang yang menempatkan Kasih full masih mic, kasih full. menempatkan hasratnya Iya, di garda terdepan gitu. iya. Menempatkan hasratnya di garda terdepan gitu kan. Bener gak gitu? Bener gak kayak gitu? Terkait Seorang memilih untuk Cik. gay atau tidak? Cik. Melihat fenomena gay, susah sebenarnya saya menjawab ini. Karena sensitif sekali ya. Kalau terkait libido seksual itu sebenarnya dibahasnya di Freud ya, banyaknya di Freud, karena kalau menurut Lacan itu hasrat itu tidak sebatas dua hal tadi itu, seksualitas dan libido, tetapi hasrat yang memiliki dan sebagainya, semuanya yang kita inginkan itu semuanya hasrat gitu. Tapi kalau memahami tentang gay, saya rasa kalau perspektif Lacan ini nanti mempengaruhi Judith Butler. Judith Butler itu juga salah satunya dia lesbian gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, hasrat itu nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri sih ya, jadi aman ya. Bentar. Nah, kalau Freud, ia melihat bahwa ego, saya nanti teman-teman bisa klasifikasi, bisa cek sendiri ya, saya lupa ini kebalik atau enggak. Kalau Freud itu ego yang mengendalikan it. Menurut menurut Lacan, it yang mengendalikan ego. Jadi kalau misalkan it mengendalikan ego, maka hasrat yang diutamakan gitu. Kenapa? Itu kan kalau kita melihat bahwa itu seolah-olah hal-hal yang negatif yang harus diminimalisir dengan adanya ego gitu misalnya. Tapi kalau misalkan it yang mengendalikan ego, maka hasrat tadi itu juga bergeraknya lebih dominan karena ia yang mengendalikan nanti yang akan muncul. Misalnya begini, seseorang punya libido tinggi, punya libido gay gitu misalnya, yang kecenderungan seksual tertentu gitu misalnya. Maka itu akan secara sadar atau di alam bawah sadar atau dalam bahasa-bahasa tertentu, simbol-simbol tertentu itu akan terungkapkan gitu. Misalnya dia terangsang dengan laki-laki gitu dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa muncul gitu kan. Karena apa? Karena ia hasratnya itu sudah muncul ke permukaan gitu. Saya rasa seperti itu sih Kak. Jadi kalau saya melihat pemikirannya Lacan, saya rasa seperti itu. Jadi lebih cenderung melihat bahwa ini sesuatu yang ada, hasrat itu memang sudah ada dari aspek ini, dari fase-fase ini gitu. Terserah, mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa referensi lain, cuman ini sekilas saya menangkapnya aja. Cuman dari karya-karyanya sendiri dia tidak menyinggung secara jelas tentang bagaimana gay dan lain sebagainya. Itu sih Kak. Menurut sampean, Saya nih. gay itu kan ada dalam 3 fase. Itu gay itu fase simbolik atau fase imajiner? Apa fase realitas? Kan kalau kita melihat dari gay para gay ya. Yap. Kayaknya kan para psikolog nggak bisa menggolongkan itu sebagai kelainan seksual. Kalau Siapa psikolog yang terang-terangan Judith Butler sih, maksudnya seksual? Bukan gay. kalau psikolog yang saya tahu ya, yang saya ingat setahu saya ya, sependek pemahaman saya, psikolog iya kan, tiba-tiba teman-teman takutnya merasa oh ini bener gitu, enggak sih. Oke, langsung. Jadi Judith Butler itu pernah dulu ngomong bahwa psikolog sekarang itu melihat bahwa kelainan seperti itu penyakit kejiwaan atau kelainan gitu. Justru ia mengomentari mereka karena menganggap bahwa orang-orang dengan kelainan seksual itu seorang orang yang sakit gitu.
Itu sih yang saya tahu seperti itu. Psikolog yang saya mengambil dari pemikirannya Judith Butler. Teman, kalau sekarang saya belum tahu untuk psikoanalisis karena kan berbeda-beda. Itu sih. Terus apa nyaman saya? Kalau menurut saya sih di sini imajiner dan simbolik. Kenapa di imajiner? Pembentukan diri seseorang tentang citra dirinya, identitasnya itu dibentuk di fase imajiner. Jadi bagaimana ia memahami dirinya, semuanya terbentuk dalam fase imajiner. Tentang ras, dia memahami bahwa aku perempuan dan lain sebagainya, itu di fase imajiner. Gitu. Baru nanti itu akan muncul di fase simbolik dan fase apa tuh? Fase real. Fase sadar gitu. Sadar misalkan dia sudah mengungkapkan bahwa dia sudah punya pasangan gay, punya pasangan laki-laki misalnya, terus dia punya dan lain sebagainya, itu sudah masuk dalam tahapan real. Dan simbol-simbolnya misalkan bisa dilihat misalnya dari gerak-geraknya, gimmick-gimmicknya atau dan lain sebagainya, itu muncul dari fase simbol. Ada hasrat-hasrat lain, ia sudah mulai mendekati misalnya, itu merupakan fase dari simbolik tadi. Jadi kalau terbentuknya di imajiner. Makanya fase cermin pada anak kecil, pada bayi itu ada di fase imajiner, fase cermin. Gitu sih. Ada orang yang gay misalnya. Tapi dia tidak memiliki lingkungan yang seperti itu, sampai misalkan ya Madura. Dia mendapatkan cermin dari mana? Maksudnya gitu. Kita di Madura tidak akan hidup orang yang seperti itu ya. Kalau sudah jelas-jelas berani terang-terangan bahwa bendera ini itu dan lain sebagainya, nggak akan hidup. Cuma ngelihat kita tidak bisa menyangsikan ya. Kemarin juga sempat ada kasus viral tentang seorang lesbi. Mereka mendapatkan cermin dari mana? Cermin dari mana? Bagaimana mereka dapat mengimajinerkan itu? Kalau sekarang mungkin tidak terlalu lah. Mungkin Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun kan yang gay ya? Iya, Abbasiyah. Kalau sekarang kan gampang jawab, iyalah kan sudah punya HP. Gampang ya, oke lah. Al-Ma'mun, bagaimana Al-Ma'mun mendapatkan cermin tentang ini? LGBT. Kenyamanan. Gimana menjelaskan kenyamanan itu, Mas? Soalnya kalau kayak kita ya, kan cowok ya, lebih rentan cowok sih. Kalau cewek, kita ngelihat cewek peluk-pelukan, nggak ada yang aneh. Cuma kalau cowok pegangan tangan mah, nggak usah peluk-pelukan, pegangan tangan aja. Bagaimana proses pencerminan mereka itu dapat dari mana? Bagaimana itu bisa dijadikan? Mungkin kalau sekarang karena memang sudah jadi apa memang Al-Ma'mun itu bercermin terhadap ini kaum Sodom? Iya, dapat dari dia bercermin dari mana? Selama kecil dia tidak hidup di tempat-tempat yang seperti itu misalnya. Terus juga ada orang yang ada di tempat-tempat kayak gitu tapi dia normal aja gitu, nggak seperti itu. Bagaimana itu? Al-Ma'mun tuh kayak nama masjid ya. Oke. Makmum. Kalau dari pemahaman saya, bagaimana kalau misalkan gay di masa purba misalnya, atau gak usah purba lah ya, di zaman T-Rex ya, Nabi Lut. Jadi kalau misalkan di zaman lalu yang susah untuk dapat referensi atau pencerminan atau tidak ada faktor lingkungan yang mempengaruhi misalnya. Lalu bagaimana memahami itu? Kalau perspektif Lakong, saya memahami Lakong ya. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak ya. Saya ini. Jadi kalau menurut saya pada fase imajiner itu hasrat itu kan aku yang hasrat ini, fase imajiner dan fase simbolik itu dua hal yang tumpang tindih. Jadi untuk memahami mana aku iya, maksudnya aku yang aku pahami dengan aku yang aku menggunakan citra orang lain itu sesuatu yang tumpang tindih gitu. Makanya hasrat itu terbentuk dari ego primitif.
Ini ya. Jadi kan siklusnya begini tadi. Sorry. Saya hapus saja ya. Ego ideal. Oke. Kalau menurut saya, dari analisis saya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu berasal dari primitif tadi. Jadi itu memang ada dalam atau kelainan yang ia bawa dari lahir gitu misalnya. Ada kemungkinan begitu. Kemungkinan kedua, bentar dulu, apa yang lucu? Saya nggak ketawa ini. Jadi begini, ego ideal kan mengidentifikasi diri. Ada lingkungan, sosial lah ya, langsung aja lah ya, sosial, budaya. Nah, kalau misalkan pada ego ideal dia mencitrakan seseorang yang aku yang seperti ini, aku yang seperti ini dan sebagainya, tetapi tidak ada pengaruh dari dua hal tadi. Kalau perspektif saya itu ada dari sini. Berarti ia sudah kelainan, itu menjadi salah satu kelainan yang ada sejak ia primitif gitu. Maksudnya kan begini, kepada yang real, kebutuhan yang mendasar pada bayi itu kan hanya sebatas yang saya jelaskan tadi ya. Itu hanya sebatas ketika dia lapar, itu ingin nyusu misalnya. Ketika ia dingin, ia butuh pelukan misalnya, begitu-gitu kan. Ya, pelukan dari ibunya. Misalkan dia nangisannya tabera gitu dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sebuah kebutuhan-kebutuhan yang mendasar gitu. Cuman ketidaksadaran itu belum nampak karena ia akan muncul di fase ini ketika ia mulai menyadari bahwa oh ada yang lain nih begitu misalnya. Tetapi untuk memahami bahwa ada yang lain. Jadi kalau menurut saya bagaimana ia misalnya gay tanpa ada pengaruh dari sini, bisa jadi itu sudah dibawa dari primitif ego primitif tadi. Cuman diklasifikasikannya di ego ideal jika dua hal ini tidak mempengaruhi. Kalau menurut saya begitu sih. Terus kemungkinan kedua, apalah tadi ya, saya ingat tadi urusan. Kemungkinan kedua itu, bentar. Apalah ya, sisi psikologi. Kemungkinan kedua itu tadi, Kalau lesbi lah mending ya. Meskipun sama-sama gak bener. Tapi kalau gay kan saya lupa. Mungkin yang lain bisa menjadi sementara itu saja dari saya. Bentar lagi kalau saya ingat saya katakan lagi ya, saya sampaikan lagi. Bagaimana bisa menyimpulkan kalau primitif itu bawaan? Iya, bawaan kan berarti. Karena begini. Tolak ukurnya kayak gimana? Bukannya primitif itu bukan secara otomatis dia pasti dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu. Karena makanya begini Kak, karena begini, kalau menurut saya ya, ini kan perspektif saya. Jadi ego ideal ini kan fase ketika dia masih 6 sampai 18 bulan. Ketika ia disebut bahwa ia tidak ada lingkungan yang seperti itu, bahkan dia tidak tahu bahwa ada yang seperti itu misalnya, maka ia sudah ada dalam ketika ia masih primitif, tetapi ia tahu bahwa dia gay ketika ia sampai pada ego ideal. Bagaimana seorang bayi, misalkan begini, bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dia punya kelainan misalnya? Dia bisa mengidentifikasi itu dari sini. Cuman ketika dia tahu bahwa itu kelainan, misalnya bahwa tidak ada orang-orang yang sama seperti itu, maka bisa jadi itu sudah ada sejak dia lahir, itu sudah terbentuk begitu. Yang ia sebut dengan libido, ada kecenderungan seksual tertentu gitu. Seperti itu sih Kak. Kalau menurut saya seperti itu. Itu sih perspektif saya sih. Mungkin ada teman-teman? Gay Kak, gay. Jadi kalau semacam itu Mbak mengatakan bahwa gay itu bisa diakibatkan oleh kelainan genetis gak sih? Soalnya sebagaimana kita ketahui ya, hewan aja yang cara hidupnya itu nggak pakai akal belas ya, pakai hasrat, real hasrat. Kalau kita kan meskipun lakong ini mau pakai, kan tetap ada akal-akalnya ya. Mungkin dia nggak mau mengakui akal, makanya katanya Bang Aril lah ya. Bang Aril tadi naif tetap kan. Karena memang mungkin suatu jadi ciri khas pembeda antara kita. Nah hewan aja nih Mbak.
hewan aja ya, nggak pakai akal. Ini pure hasrat ya. T-Rex gak mau sesama cowok. Apa maksudnya? Babi aja, Pak. Babi, anjing, dan hewan yang ketakinan. Nggak mau sesama jenis tuh. Enggak ada. Bahkan mereka pakai hasrat. Kalau pakai hasrat, mereka sudah berjalan sesuai insting, sesuai dengan mode sistem bagaimana Tuhan menciptakan mereka. Karena saya nggak ateis ya. Nah, bagaimana dengan ini? Sampean mengatakan primitif ini bawaan. Apakah itu kalau saya orang biologi, apakah saya akan mengatakan itu pengaruh ini ada DNA yang berbeda? Terus apakah mungkin ya sekarang ada seseorang ini biologi kawan mungkin. Biologi kawati. Gak tahu ini apa namanya. Seorang biologi ya yang dapat menentukan itu ada gen tertentu yang dapat membawa itu ke dalam tindakan homoseksualitas. Saya bisa mungkin apakah homoseksualitas ini kan kalau selama ini kan saya nggak tahu bahwa homoseksualitas ini bisa bawaan dari gen. Saya nggak tahu. Karena nggak ada orang yang homoseksual punya anak terus homoseksual juga. Iyalah, mau nggak bisa punya anak. Ya kan? Jadi homoseksualitas ini kan hanya kelainan sosial. Jadi bagaimana sampai bisa mengatakan itu bawaan? Wong jelas-jelas ini bukan masalah biologi, genetik dan lain sebagainya. Bawaan maksudnya Pak Winda bukan bawaan dari lahir, bukan gen. Bawaan dari apa itu, Bos? Bawaan dari itu ya masa-masa primitif gitu. Oh iya Mbak Desti, ini yang paling kutunggu ini. Ya silakan yang pernah Ada di sini, belakangi Mbak Winda. Biar kerja. Pak, masa-masa primitif itu namanya Tapi kalau berbicara seksualitas dari hewan ya, di bukunya Simon itu dijelaskan juga tentang bagaimana hewan itu berkembang biak gitu. Hewan berkembang biak itu kan tidak hanya melahirkan, tapi kan banyak jenisnya. Tapi juga ada yang membelah diri dan lain sebagainya. Tadi Mas menyamakan seksualitas itu sama dengan hewan. Dan itu bisa dijelaskan dengan bagaimana hewan itu juga memiliki ada hewan yang memang membutuhkan dua betina untuk membesarkan keturunannya. Itu jenisnya di sana. Pokoknya. Terus apa kalian cantan selain seksualitas homoseksual? Nah, kalau berbicara dengan gay dan lain sebagainya itu kan sebenarnya proses berperang dengan dirinya sendiri. Katanya ada yang seperti itu. Jadi ada seorang anak film ini, di sebuah film dokumenter. Jadi seorang apa judul lupa yang kok kayak nutara ini ya. Iya lanjut. Seorang anak ya, dia itu dari pesantren laki-laki dan dia memutuskan untuk keluar. Dia mengalami perang dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia mulai dari proses dia mencari rambutnya kan kalau di pondok itu kan digundul dan lain sebagainya gitu. Ya kalau melanggar itu kan nakal terus. Iya kan dia keluar, akhirnya dia bersikap seolah perempuan. Dia menemukan kebebasannya dan seksualitasnya di saat dia sendiri gitu. Dia bersikap seolah perempuan padahal di dalam lingkungannya itu tidak ada yang gay gitu. Jadi kalau dia dibilang benar kata Winda, apakah itu pembawaan dari primitif itu tadi gitu. Itu kan masih belum ada jawaban kan hal ini gitu. Cek. Kenapa?
kenapa hewan kan tadi punya Banu kan hewan ya. Kenapa hewan itu kok nggak ada yang gay gitu ya? Intinya kayak gitu. Karena kenapa? Karena fungsi otaknya beda. Oh, fungsi otak. Kalau dalam psikologi homoseksual baik gay maupun lesbi itu dipengaruhi oleh ada di salah satu organ otak. Ini secara neuroscience. Namanya itu kalau nggak salah hipotomo. Ya itu ya. Ya itulah. Pokoknya saya lupa ya, bukan perikanan, Mbak ya. Pokoknya itulah nanti dicari. Nah, itu ada gangguan orientasi seks. Kenapa dibawa sementara psikolog itu menyimpulkan bahwa itu bawaan dalam kandungan? Suudon saya karena mungkin takut terhadap institusi tertentu, misal HAM gitu kan ya. Ya mungkin itu. Tapi mungkin seperti itu. Tapi bisa saja loh. Kayak gini misal hasrat. Hasrat itu langsung naik kepada otak gitu, merangsang otak. Terus Banu punya hasrat seks. Yang dalam bagian otak itu ada yang mengatur orientasi seks. Mau dikemanakan hasrat seks saya, entah ke guling ke bantal, ke sama jenis dan sebagainya itu. Nah, itu yang mengatur. Nah, itu perlu penelitian lanjut dalam dunia psikologi. Nah, gampangnya kata saya di masa di masa apa tadi? Cermin ya? Apa katanya tadi, Pak? Ya, di masa cermin itu mungkin dia sering nonton film perang gitu, gak nonton film yang FTV gitulah. Mungkin. Sehingga di fase realnya itu yang mempengaruhi imajinernya dan simbolik, di fase realnya dia tidak bisa, kalau kata bahasanya itu apa, Carl Gustav Jung ya, kan ada 3 cinta, cuman ada ada yang 3 itu saya lupa itu. Ada kenyamanan ya, ada bukan apa namanya, saya lupa juga, ada 3 itu ya, segitiga cinta itu. Bahwa cinta yang sempurna kayak saya ke Banu, ya cinta, tapi bukan cinta yang tidak ada passionnya, gak ada hasratnya gitu. Ya, ada passion, intimacy, kemudian komitmen ya, komitmen, passion dan intimacy itu. Kalau untuk lawan jenis, ya ada passion apa namanya, hasrat. Orientasi seksualnya benar, tapi kalau ke sesama jenis kayak cinta saya ke Banu, cintanya Banu ke Sufan tuh hanya intimacy toh, apa namanya, merasa nyaman ada di sisinya itu toh, dan tidak ada komitmen, tidak ada akad nikah, ya kan ya? Ya tidak ada, kan tidak mungkin. Nah, kalau cinta yang triangle love itu, yang cinta yang sebenarnya kan kayak gitu, kata Carl Gustav Jung. Nah, kalau kata Eric Fromm, kamu cinta itu mikir dong kan kayak gitu. Loh, orang jomblo itu karena banyak cintanya loh, gak bisa melihat. Makanya bukan jomblo. Mungkin kata kamu saya jomblo gitu. Tapi kata cewek saya, aku adalah miliknya gitu. Ya gitulah. Ya. Intinya seperti itu. Oke, saya komentari. Saya mau komentari pengomentar saya. Selesai, cuman saya kasih komentar lagi. Karena begini, saya selesaikan. Biar selesai di saya ini. Kita nanti ganti pertanyaan lain.
Jadi ada yang namanya hyperseksualitas ya. Saya pernah sempat baca itu. Kalau menurut saya kecenderungan itu ada bahkan sejak pertama kali, maksudnya sejak dulu gitu kan. Cuman mungkin itu baru terklasifikasikan sekarang. Jadi kalau ada kemungkinan bahwa ketika kita melihat Khalifah Al-Maknun misalnya, mungkin dia punya kecenderungan ke sana gitu, sehingga juga menyinggung dari Kak Ang tadi bahwa mungkin ia butuh imajinasi lain untuk meluapkan hasrat seksualnya atau libidonya terlalu tinggi gitu, sehingga itu yang mengendalikan karena dia pemegang kuasa, seolah-olah ia bebas gitu kan, ia tidak puas dengan perempuan, ia juga laki-laki misalnya lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Karena itu sih dari saya sih kemungkinan lain. Cuman karena kan kita tidak bisa melihat bahwa bagaimana latar belakang sebelumnya, karena kita juga melihat misalkan dalam Farak Fauda itu bagaimana beberapa kekurangan pada khalifah pada masa Abbasiyah ataupun Umayyah gitu kan. Itu dari saya. Itu sih mungkin libidonya terlalu tinggi gitu misalnya seperti itu. Itu saja, itu kemungkinan yang lain, karena misalkan bagaimana kita melogikakan misalnya kemarin yang saya upload itu ada biawak komodo ya. Ada 3 laki-laki memperkosa komodo misalnya. Oh iya Kak, iya. Ikan satu jenis. Satu ini kan masih kan, satu family lah. Iyalah biawak gitu misalnya, bentuknya sama kayak komodo misalnya. Biawak seperti itu, bagaimana kita bisa melogikakan itu gitu kan? Komodo kan, teman baik gue. Jadi karena itu juga sesuatu yang fenomena yang janggal sekali. Kenapa bisa dia seperti itu? Apa yang maksudnya biawak kan nggak seksi dan lain sebagainya, serem malah gitu kan? Bagaimana bisa seperti itu gitu? Nah itu juga bisa menjadi fenomena-fenomena yang mungkin bisa jadi hyperseksual atau imajinasi yang terlalu luas gitu. Itu sih dari saya. Mungkin selanjutnya yang saya tutup masalah gay dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari Kak Siful, dari mbaknya atau dari yang lain? Yang mana Kak? Ada 2. Apa Kak satunya? Aktualisasi dengan fenomena-fenomena saat ini tentang diterapkan ke fenomena saat ini, pemikiran Lacan ini. Orang-orang yang sedang di fase quarter life crisis misalnya. Atau terdistrak. Jaksel ya. Butuh deep talk. Gimana? Jujur literally overthinking itu lain sebagainya. Mungkin apa? Iya, saya juga inspirator, motivator, ya lans jenisnya. Alhamdulillah ya. Tanya sendiri nanti, kok jawab belum jawab. Jadi jika ditanya bagaimana aktualisasinya, mungkin nyambung ketika kita berbicara tentang quarter life crisis, karena mungkin kita bisa lebih memahami bagaimana simbol-simbol yang kita rasakan gitu misalnya. Misalnya simbol-simbol, misalnya saya merasa cemas dan lain sebagainya, itu kan merupakan, kalau kita pakai lakong ya, itu merupakan simbol-simbol tentang bagaimana kita memahami ada hal-hal di dalam ketidaksadaran kita gitu. Itu sih Kak. Terus karena saya melihat bahwa pergeseran pada abad 21 ini, kita mengabaikan aspek mental, aspek kejiwaan, dan namun karena sekarang kita sudah masuk ke abad 21 yang saya lihat kita sudah mulai memperhatikan itu. Ini lakong ini bisa sangat memberikan sumbangsi sekali gitu ya. Memberikan sumbangsi sekali karena kita bisa menyadari bahwa setiap orang itu punya ketidaksadaran yang berbeda-beda, sehingga kita bisa membaca orang lain bahwa dari gesturnya, oh dia sedang sedih dan lain sebagainya gitu. Yang muncul adalah simbol-simbol gitu. Karena juga lakong ini ada menyebutnya sebagai fenomena psikoanalisis yang semiotik juga gitu. Jadi kita memahami simbol-simbol itu untuk memahami bagaimana kejiwaan seseorang gitu. Terus juga apa lagi ya? Aktualisasi teori ini. Nah, teori ini kalau Freud itu saya katakan hanya sebatas pada aspek libido. Nah, yang lakong ini dia sudah masuk pada aspek sosial, budaya, antropolog dan lain sebagainya. Bahkan ia juga
Iya. Dia sudah masuk ke, maksudnya dia lebih fleksibel untuk masuk ke beberapa kajian-kajian gitu. Kajian ilmu sosial dan lain sebagainya. Karena sudah melihat bahwa yang menggerakkan seseorang itu ada faktor ketidaksadaran gitu. Yang dulu oleh beberapa psikoanalisis lain itu diabaikan gitu. Ya, seperti itu sih, Kak. Maksudnya kan dalam post strukturalis kan seperti itu. Kan sudah tadi saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi dokter. Itu bukan ya, Kak? Itu yang proporsional ya. Teori ini yang KDRT tadi itu. Yang kalau dia hidup dalam lingkungan yang kasar, keras, bisa jadi nanti kalau besarnya psikopat gitu. Kenapa? Karena tadi dalam fase cermin, fase ideal ego terbentuk, maksudnya terinternalisasi kekerasan-kekerasan, sehingga ketika dia nanti dewasa, ia melihat bahwa hal-hal itu, ketidaksadaran itu tertanam dalam ketidaksadarannya, sehingga dia melakukan kekerasan, psikopat dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Misalnya lagi itu sih, Kak, menurut saya sih. Tadi saya ngambil contoh Johnny Depp sih. Gimana, Kak? Iya. Kan itu terlalu kekanak-kanakan. Gimana kalau punya orang tua toksik? Masa kamu harus jadi pengaruh? Sabar, saya kan bilangnya iya, cuman belum dilanjutkan. Ya sabar dong. Ngeles ya. Apakah harus keluar? Kalau saya begini, ketika kita sudah dewasa sih, ketika kita sudah memahami diri dan sudah bisa mengidentifikasi yang lain, kita tahu bahwa berada di circle mana kita bisa, maksudnya satu frekuensi gitu. Misalkan hubungan yang circle yang toksik kita tidak bisa diterima dan kita tidak bisa berkembang gitu misalnya. Itu justru menyiksa gitu misalnya. Kalau circle lain kita bisa ngindar, tapi orang tua kita nggak bisa ngindar. Bentar dulu. Tadi Kak Saiful nanyanya kalau teman-temannya kayak Banu, kayak Risti, kayak gitu. Oh, lingkungan keluarga. Ini saya lingkungan teman ya. Jadi kalau lingkungan teman kita keluar di circle itu. Oke ya. Kalau lingkungan keluarga yang pertama, kalau menurut saya enggak. Itu opsi aja. Tapi bisa jadi. Jadi kalau menurut saya, kalau ketika anak-anak kan kita nggak, kalau anak-anak itu kan nggak tahu. Maksudnya ketika dia pada fase anak-anak, dia nggak tahu bahwa ia menginternalisasi itu gitu kan, karena dia belum bisa mengidentifikasi itu. Tetapi ketika dia dewasa, dia punya pilihan gitu. Ketika dia dewasa, ketika minimal dia usia 20-an ke atas misalnya, dia punya pilihan untuk sama ataupun untuk berbeda. Pernah ada satu artis, saya lupa, dia pernah cerita, dia hidup di lingkungan yang toksik. Keluarganya kayak kekerasan dalam rumah tangga, ibunya sering dipukul dan lain sebagainya. Namun ketika dia sempat trauma dengan laki-laki gitu. Karena laki-laki seolah-olah yang tergambarkan adalah sosok, kok tahu. Nah, karena iya, karena dia ketika dia melihat laki-laki, dia melihat seolah tergambarkan kasar, keras dan lain sebagainya. Tapi jiwa-jiwa itu bisa selesai ketika ia bertemu dengan laki-laki dan keluarganya yang justru di situ bisa menyembuhkan luka itu gitu. Karena kan seperti tadi, setiap orang kan punya kekurangan, punya lubang gitu ya. Nah, bagaimana, pertanyaannya adalah opsinya, kita memberikan lubang lain kepada orang lain misalnya dengan luka-luka yang sudah kita terima, atau kita menyembuhkan luka itu gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau kita sudah dewasa itu kita punya pilihan gitu kan. Punya pilihan untuk kita sama seperti itu atau kita mencari cara untuk menyembuhkan gitu kan. Itu sih. Dan menurut saya mencari circle. Mencari circle yang sehat itu merupakan salah satu jalan. Mondok juga bisa. Ke simposium. Nggak yakin sih. Iya bisa lah gitu ya. Circle-nya menguatkan mental gitu. Itu sih Kak, menurut saya sih. Jadi itu sih. Jadi punya pilihan lah ya. Nanti cek di Shopee ya.
Kata-kata terakhir sebelum video ini itu ditutup. Hidup adalah pilihan. Mungkin kalau pilihan ganda. Bukan, isian ya, esai ya. Jadi kalau yang bisa saya tangkap, yang mungkin bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah memang setiap orang punya ego ideal ya, atau citra yang diidealkan gitu ya. Cuman sekali lagi bagaimana kita memahami atau menginternalisasikan di beberapa hal dalam di luar kita untuk kita masukkan dalam diri kita, itu adalah pilihan gitu kan. Jadi bagaimana kita memahami, panjang banget ya. Jadi susah ya. Jadi kayak lebih balik ngejelasin gitu ya. Jadi berusahalah untuk memahami diri kita sendiri. Itu saja sih dari saya. Itu saja dari saya, dan jangan lupa terus buat tonton Simposium Official. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi itu adalah subjektif saya pribadi. Teman-teman bisa cek ceramahnya atau seminarnya Lakong di beberapa channel YouTube-nya, sekali lagi tanpa subtitle ya. Teman-teman juga bisa belajar bahasa Inggris. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di beberapa video mendatang di Simposium Official dan Simposium Today. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.